Itu anak santai banget, Mang. Udah jam masuk kelas, dia malah masih jalan sambil ngerokok. Emang Dudung, udah jam masuk kelas lagi nih. Sepi-sepian lagi deh kita di depan gerbang ya, Mang. Sampai nanti jam istirahat baru rame lagi siswa-siswi pada keluar untuk jajan. Mudah-mudahan, Mang Acing. Mudah-mudahan anak-anak pada nggak kenyang makan MBG-nya ya. Kalau mereka udah pada kenyang, bisa gawat nih. Jualan kita terancam pensiun dini. Itu anak santai banget, Mang. Udah jam masuk kelas, dia malah masih jalan sambil ngerokok. Belum pernah ngerasain sidik jari nempel di pipi kali itu anak ya. Sidik jari nempel di pipi? Maksudnya gimana, Mang Acing? Itu loh, Mang. Ditampar sama guru. Dulu waktu zaman saya masih sekolah, kalau yang nakal-nakal itu pasti ada yang kena tamparan sama guru. Pulang ke rumah cerita ke orang tua, bukannya dibelain, malah ditambahin lagi. Pipi kiri ditampar guru, pipi kanan ditampar bapak. Woi Teguh, kamu teh gimana sih? Ini kan udah siang. Jalan ke kelas cepetan. Nanti kamu dimarahin Pak Guru loh. Sambil ngerokok lagi kamu mah. Cari penyakit aja deh. Hahaha, santai aja Mang. Sekolahnya nggak pergi kemana-mana kok. Dari dulu sampai sekarang sekolahan ini tetap di sini. Aduh, dasar ya anak zaman sekarang. Hahaha, dasar anak zaman dulu. Nggak seru ya Bang zaman dulu. Hahaha. Iyalah, malah ngeledek itu anak. Oke anak-anak, berarti yang nggak masuk hari ini Teguh ya? Bu Linda tumben udah sampai kelas, Bu. Biasanya hari Senin Ibu terlambat masuk kelas, Bu. Oh, hari ini Ibu sengaja berangkat lebih awal untuk hindarin macet di Jalan Haji Thorik kalau hari Senin. Tapi ngomong-ngomong ini si Teguh ada yang bilang sama kalian nggak kalau sakit atau izin apa gitu? Soalnya ke Ibu dia nggak ada kabar izin apa-apa. Alah, si Teguh mah palingan telat, Bu. Hah? Telat? Kalau gitu Ibu mau ngumpet di kolong meja ya anak-anak? Jangan ada yang bilang sama dia kalau Ibu udah ada di kelas. A few moments later. Woi Guh, lu masuk kelas telat 20 menit nih. Parah lu. Emang gak takut sama Bu Linda? Sekarang kan jam pelajaran dia. Andre, lu masih kaku aja. Tenang aja sama Bu Linda mah. Kalau hari Senin Bu Linda pasti telat 30 menitan. Ih, kamu datang langsung bau rokok, Guh. Kamu habis ngerokok ya? Iya dong, laki mah harus ngerokok, Vi. Biar kelihatan lebih jantan. Emangnya cowok kamu si Andre yang cupu itu? Nggak ngerokok mah cowok lemah. Guh, lu ya. Oh, jadi ini ya kelakuan siswa Ibu selama ini. Teguh, hari ini Ibu tunggu orang tua kamu datang ke sini untuk menerima laporan kelakuan anaknya yang nggak punya disiplin di sekolah. Udah berangkat ke sekolah terlambat, bau rokok juga. Iya Bu, maaf saya salah Bu. Kalau kamu ulangin lagi kesalahan kamu ini, Ibu akan keluarin kamu dari sekolahan ini dan silahkan cari sekolahan lain yang terima siswa tukang melanggar disiplin sekolah dengan sengaja. Loh, Teguh, kamu kenapa nak? Ibu, aku ditampar Bu sama Bu Linda. Apa? Bu Linda, kenapa anak saya ditampar? Emang ada ya aturan di sekolah ini untuk menampar siswanya? Bu, ini anak Ibu sudah melanggar peraturan loh. Anak Ibu terlambat masuk sekolah dengan sengaja dan coba cium bajunya. Bau rokok, Bu.
Apa saya harus memaklumi perilaku anak ibu seperti ini? Udah berangkatnya kesiangan. Dia juga di jalan tadi pakai alma mater sekolah ini sambil merokok. Pasti orang-orang di jalan menilai anak sekolah ini perilakunya buruk semua. Dan kalau begitu, pasti kami sebagai pendidik dianggap gagal mendidik siswa-siswi kami di sini. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya akan laporin ibu ke polisi. Karena ibu nggak punya kewenangan untuk tampar anak saya. Itu udah termasuk kekerasan terhadap anak. Bu, Teguh ditampar di pipi sebelah sini, Bu. Ingat ya Teguh, ibu akan tegas sama siswa-siswi sekolah ini yang berperilaku buruk. Tapi ibu kan pendidik, ibu itu guru. Nggak seharusnya ngelakuin ini sama anak saya, Bu. Main tampar-tampar aja. Kan ibu bisa hukum anak saya pakai cara hukuman atau sanksi sebagai seorang siswa. Minimal, kalau mau nakal jangan manja. Kalau manja, jangan nakal. Lelaki harus bertanggung jawab sama apa yang dilakuinnya. Masa lelaki begitu? Udah Teguh, ayo kita pulang. Kita ke polisi untuk laporin Bu Linda. Kita visum BP kamu untuk bukti. Maafin ibu ya nak. Ibu gak maksud untuk tampar kamu karena benci. Tapi kalau kamu gak punya rasa cinta, rasa hormat sama orang tuamu di sekolah, minimal kamu punya rasa takut. Karena ibu bertanggung jawab atas hasil didikan ibu untuk murid-murid ibu kelak. Dan ibu cuma ingin murid-murid ibu jadi siswa yang baik, disiplin, dan sukses. Bukan jadi kriminal. Ada apa ini, Ibu? Ini Pak Polisi, anak saya ditampar sama gurunya di sekolah Pak. Waduh, kenapa, Bu? Kok anaknya bisa ditampar, Bu? Guh, coba kamu jelasin ke Pak Polisi, kenapa bisa begitu kejadiannya? Jadi tadi saya berangkat ke sekolahnya terlambat. Terus saya tadi berangkat ke sekolahnya sambil ngerokok di jalan. Dan jadinya baju saya kecium bau rokok. Terus saya ditampar sama bu guru waktu di kelas. Tuh kan ditampar di kelas, berarti banyak saksinya dong kamu ditampar. Iya Bu, banyak banget saksinya Bu. Satu kelas lihat aku ditampar. Pak Polisi denger kan anak saya bilang apa Pak? Jadi ini termasuk tindakan pidana terhadap anak di bawah umur Pak. Kalau gitu, silakan Ibu visum dulu ya anak Ibu. Biar kami ada bukti medis. Apakah itu kekerasan yang sifatnya kriminal atau malah nggak ada bekas tamparannya? Baik Pak Polisi. Kalau gitu saya buatkan dulu ya Bu surat pengantarnya. Untuk Ibu bisa visum anak Ibu di rumah sakit terdekat untuk menghemat waktu. Aku harus balas dendam sama Bu Linda. Biar ibu-ibu tua bawel, berisik, sok disiplin itu dikeluarin dari sekolah. Baik Ibu, anak Ibu saya periksa dulu ya Bu, bekas tamparan dari Ibu guru di sekolahnya. Di sebelah mana Dek tamparannya? Ini Dok, di sebelah sini Dok. Mana ya yang bekas tamparannya? Gak ada Bu bekas tamparannya. Yang tampar kamu keras apa pelan Dek? Teguh, Bu Linda tampar kamu keras apa enggak Guh? Coba dijawab. Sialan, malah nggak ada bekas tamparannya. Emang sih Bu Linda tampar aku nggak begitu keras. Aku bohong aja deh kalau ditamparnya keras. Iya Dok, aku ditamparnya keras sama Bu Linda. Kalau saya periksa sih gak ada bekas tamparannya Bu. Mungkin anak Ibu ditamparnya pelan. Nggak mungkin Dok, nggak ada bekasnya. Emang kenapa anak Ibu harus terbukti ditampar keras Bu? Anak Ibu awalnya gimana ditampar sama gurunya? Anak saya ditampar sama gurunya karena dia telat masuk kelas doang, Dok. Parah banget kan? Tapi ini kecium bau aroma rokok sih, Bu. Coba deh buka mulutnya. Wah, bau rokok. Kamu ketahuan merokok ya sama Bu Guru? Iya Dok. Hehe. Ibu, mungkin anak Ibu cuma ditampar gurunya pelan. Dan mungkin Ibu gurunya tampar anak Ibu. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk mendidik anak Ibu. Jadi hasil visum selesai. Enggak ditemukan bekas kekerasan kriminal yang serius ya Bu. Ya udah terima kasih Dok. Kalau gitu ayo Teguh kita ke kantor polisi lagi.
Teguh, kamu bikin ibu malu aja ih. Tadi mah kamu sikat gigi dulu, ganti baju dulu, biar gak kecium bau rokoknya sama dokter. Ibu kan yang ajak aku buru-buru ke sini. Iya sih, maksud ibu kan supaya bekas tamparan kamu itu masih ada. Pak polisi, ini hasil medisnya. Saya baca dulu ya, Bu. Di sini laporannya enggak ditemukan adanya bekas kekerasan fisik ya, Bu. Jadi nanti coba kita ke sekolah untuk periksa gurunya di sana ya, Bu. Si Teguh kemana ya, Vi? Udah siang gini nggak balik-balik ke kelas. Diapain ya dia sama Bu Linda? Masa sampai selama itu diceramahin sama Bu Linda di ruang guru? Biarinlah dia diceramahin, biar otaknya dipakai sedikit jadi orang. Suruh siapa nggak disiplin? Ngerokok di jalan juga pasti pakai alma mater sekolah. Udah gitu sok jagoan juga. Petantang petenteng, giliran ditantang jadi ayam sayur. Bikin malu aja. Kayaknya dia bakal dikeluarin deh dari sekolah, Vi. Atau paling ringan dia bakalan diskors sama Bu Linda. Atau nggak naik kelas. Jangan naik kelas aja lah dia mah. Waduh, ada mobil polisi nih, Mang Dudung. Kenapa ya? Kita lihat yuk, Mang Acing. Jadi kepo nih. Mendingan nungguin jualan di sini, Mang. Siapa tahu ada yang beli nanti. Permisi, selamat siang Ibu. Saya dari kepolisian ingin meminta keterangan dari Ibu sebelum status Ibu kami naikkan jadi tersangka. Wah, beneran lapor polisi ya, Bu? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu baik, Pak. Saya bisa kasih keterangan yang jelas ya, Pak. Baik Bu, bagaimana awal mulanya Ibu bisa melakukan kekerasan terhadap siswa Ibu? Jadi begini, Pak polisi. Dia ini tadi berangkat ke sekolah terlambat. Dan baju dia itu bau rokok, Pak. Dia tadi juga di kelas ngakuin kalau dia merokok di depan teman-temannya sambil sok jagoan. Jadi Ibu tampar anak ini, betul Bu? Betul, Pak. Tapi kan itu bentuk teguran aja. Bukan tujuan untuk mengkriminalisasi siswa saya sendiri. Tapi Bu, tindakan Ibu nggak bisa dibenarkan ya untuk melakukan tamparan terhadap siswa apapun alasannya. Iya, Pak polisi. Saya minta maaf. Bu Bahlul, saya minta maaf ya. Tadi saya tegur anak ibu dengan cara yang mungkin di mata ibu itu terlalu berlebihan. Tapi maksud saya itu untuk mendidik anak ibu. Gimana Bu Bahlul? Apa Ibu bersedia memaafkan Ibu guru atau masih mau lanjut ke proses hukum selanjutnya? Saya nggak mau maafin Pak polisi. Saya mau proses hukumnya terus berlanjut aja. Baik kalau begitu, nanti saya akan tindak lanjuti sesuai prosedur ya Bu. Saya nyerah jadi guru kalau begini. Ada apa ini, Bu? Kok ada polisi segala? Selamat siang Pak. Ibu ini akan kami proses hukum karena sudah melakukan kekerasan terhadap siswa di sekolah ini. Katanya siswa ditampar sama ibu gurunya. Pak polisi, silakan lanjut proses hukumnya. Tapi pesan saya untuk Bapak, sekali-kali Bapak coba tanganin tindakan melanggar tata tertib di sekolah yang dilakukan oleh murid, Pak. Dan untuk Ibu Bahlul, anak ibu saya akan rekomendasikan untuk diskors selama 1 bulan. Silakan ibu didik anak ibu yang nakal itu sendiri ya. Dan untuk Ibu Linda, tenang saja ya Ibu. Saya akan siapkan pengacara untuk membantu Ibu dalam mendapatkan keringanan hukum. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Teguh, kamu udah mandi belum? Ini udah jam 9 malam, Gu. Jangan main game melulu, Gu. Nanti dulu, Bu. Ini aku lagi gawat darurat, Bu. Jangan ganggu aku dulu. Kalau Ibu mau beres-beres rumah, ya udah Ibu lakuin sendiri, Bu. Teguh, jangan mentang-mentang bapak kamu sekarang udah nggak ada ya. Jadi kamu seenaknya aja di rumah. Ibu capek loh cari uang sendiri sambil beresin rumah sendirian. Ya itu mah takdir, Bu. Jodoh, rezeki. Lagian juga udah jadi tanggung jawab Ibu ngurusin aku sebagai anak. Jangan ganggu aku deh, Bu. Teguh. Berisik banget sih, Bu. Dah ah, aku mau main game di luar aja kalau gitu.
Dasar ibu-ibu kaleng rombeng, berisik nggak jelas. Untung ibu sendiri. Kalau ibu orang lain udah aku tendang deh. Astagfirullah, ini anak. Ya Allah, tolong sadarkan anak hamba ya Allah. Ayolah Balmon, bikin lawan-lawan kita jadi hero geprek. Teguh, lagi main game ya kamu, Guh? Iya nih Bang Acing. Ayo Bang, mabar Bang. Biar seru mainnya kalau party mah. Bang Acing mah mana ngerti, Guh, main game kayak gitu. Bang Acing mah ngertinya bikin cilok. Aku ajarin deh Bang. Bang Acing punya HP yang bisa untuk main game kan? Kemana ya ini anak? Udah malam malah ngilang gak ada kabar. Orang tua capek-capek pulang jualan langsung beres-beres rumah. Dia malah asik main game dari pagi sampai malam gini. Andai papa masih ada, Pak, anak kita mungkin gak akan senakal ini, Pak. Assalamualaikum, Bu Bahlul. Selamat malam. Bu Linda, mau ngapain ke sini? Mau cari masalah lagi, ha? Bu Bahlul, saya sama Pak Kepala Sekolah sengaja datang ke sini dengan diantar Pak RT untuk jengukin Teguh, Bu. Bu Bahlul, ini Bu Linda sama Pak Kepala Sekolah dari tadi cari-cari rumahnya si Teguh, Bu. Dia katanya mau jengukin si Teguh karena pengen lihat perkembangan perubahan si Teguh selama dia diskorsing sama Pak Kepala Sekolah. Bu Linda, saya minta maaf ya, Bu. Ternyata mendidik anak nakal itu lebih sulit, Bu Linda. Mau kasar tapi kasihan sama anak sendiri. Tapi anaknya emang keras kepala banget, Bu. Serba salah saya jadi ibu. Nah, kalau begitu boleh kita ketemu si Teguh, Bu Bahlul. Saya juga nggak tahu si Teguh di mana, Pak RT. Dia dari pagi main game nggak berhenti-berhenti. Sampai saya capek sendiri nasehatin dia. Apa? Si Teguh semakin kurang ajar ya Bu Bahlul? Iya Pak, mohon bantuannya Pak Kepala Sekolah untuk didik anak saya supaya jadi penurut. Baik kalau gitu, sekarang kita cari si Teguh. Saya boleh hukum si Teguh warga Bapak nggak Pak RT? Kalau itu saya kembalikan sama Bu Bahlul, Pak. Gimana Bu Bahlul? Boleh anak ibu dihukum sama Bapak Kepala Sekolah? Boleh Pak, hukum aja. Tapi jangan terlalu keras ya hukumannya. Bang Acing, ayo Bang, mabar Bang. Enggak deh, Guh. Abang mah diajarin main game gak bakalan ngerti-ngerti, Guh. Ah, dasar orang jadul. Main game seseru ini malah nggak mau. Oh, jadi ini ya kelakuan kamu selama Bapak skors kamu, Teguh. Teguh, sekarang kamu berhenti main game, terus pulang ke rumah. Ini udah jam berapa? Kasihan ibu kamu di rumah sendirian. Berisik kalian semua. Pak Kepala Sekolah, ini bukan sekolahan ya. Bapak nggak ada hak untuk ngatur-ngatur hidup aku di luar sekolah. Teguh, kamu masih nggak mau nurut, Guh. Teguh, ibu kemarin udah belain kamu loh waktu kamu ditampar sama Bu Linda. Jadi ini kelakuan kamu ya? Makanya Bu Linda tampar kamu akhirnya karena kamu udah keterlaluan. Waduh, gak ikut-ikutan kalau begini mah. Teguh, jangan mentang-mentang bapak kamu udah nggak ada sekarang, Guh. Jadi kamu bebas untuk berbuat sesuka kamu, Guh. Wah, rame-rame nih. Ada Bu Bahlul sama siapa nih? Kok dari jauh saya dengar ada keributan-keributan? Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz nasehatin anak saya, Pak Ustadz. Dia nggak nurut sama saya, Pak Ustadz. Dari pagi sampai malam dia main game nggak berhenti. Saya gurunya di sekolah, Pak Ustadz. Dia di sekolah juga sering bikin onar dan suka merokok. Ah, iya. Waktu itu dia berangkat sekolah santai banget sambil ngerokok. Padahal udah terlambat. Nah, Bu Bahlul dengar sendiri kan, Mang Acing ini jualan di depan gerbang sekolah loh, Bu. Dia pasti sering lihat siswa-siswa saya. Teguh, ibu kutu kamu jadi batu. Mana jadi batu, Bu? Berhayal aja.
Ini bukan dunia dongeng, Bu. Jangan ngimpi deh. Pak RT, mau diem aja nih lihat anak begitu sama orang tuanya. Saya sebagai RT di Desa Sukaahai, saya bertanggung jawab atas moral warga saya. Ayo kita tangkap si Teguh, kita kasih dia hukum sosial. Nah, Teguh, kamu kita hukum untuk tidur 1 malam di pemakaman ini ya. Supaya kamu ingat bahwa manusia itu akan ada waktunya untuk mati. Jangan merasa diri sebagai jagoan mentang-mentang masih muda. Teguh, lihat pemakaman ini. Besok kalau ibu kamu sudah meninggal, kamu pasti menyesal. Dan kamu cuma bisa nangis di sini kangen sama ibu kamu. Alah, kalian beraninya keroyokan 1 lawan 1 sini kalau berani. Bu Linda, saya minta maaf ya. Ternyata Bu Linda sudah benar mendidik anak saya dengan tegas. Udah, sekarang kita pulang deh. Udah malam. Ya udah, ayo kita pulang. Teguh, ibu pulang dulu ya. Mau mukbang seblak. Kamu selamat menjalani hukuman di sini. Selama kamu masih nakal, ibu nggak akan lepasin kamu dari sini. Waduh, sepi dah. Banyak nyamuk lagi. Ah, ngeselin banget semua orang hari ini. Halo, kamu mau sok-sokan uji nyali di sini ya? Pocong! Ah! Guys, ini orang belagu. Dia mau uji nyali di sini. Gimana kalau kita kasih dia pelajaran, guys? Kita kerjain dia sampai dia kapok datang ke sini. Ampun!